Evolusi Dewa Part 40. Novel kultivasi berkelanjutan. Dengan suara serak, cerita dilanjut. Baguslah kalau kamu mengerti. Wei Ping tersenyum lega. Dalam hatinya, dia tampak menantikan perkembangan Lin Haotian dalam seni bela diri. Sosoknya langsung berkelebat, seperti hantu, dan tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Kamu mendapat tawaran bagus lagi kali ini. Tao Ling mengerucutkan bibir merahnya. Dia tidak mendapat sepeser pun, dan dia tampak sedikit tidak senang. Lin Haotian tersenyum tipis dan berkata, "Jangan cemburu. Aku akan mentraktirmu makan besar nanti." Mendengar kata makan besar, mata Tao Ling yang cantik berbinar. "Baiklah, aku tahu tempat yang bagus, ayo pergi sekarang." Dia langsung menerimanya dengan senang. "Kenapa kamu terburu-buru? Kamu harus menungguku menyerahkan tugas terlebih dahulu." Lin Haotian mengambil 2 kotak giok di tangannya, dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya. Karena Wan Sui Lingzi dan Xuan Hai Bingpo tidak dapat disimpan di cincin penyimpanan, tidak nyaman untuk membawanya kemana-mana. "Memanggilmu bodoh memang benar." Tao Ling mengulurkan jari gioknya dan menepuk kepala Lin Haotian dengan lembut. "Apa kau tidak tahu kalau ruang sistem juga bisa menyimpan barang?" Penyimpanan. Mendengar ini, Lin Haotian sedikit tercengang. Selama ini, karena cincin penyimpanan, ruang sistemnya hanya digunakan untuk menyimpan hewan peliharaan, dan dia tidak pernah mencoba menyimpan barang lainnya. Lingzi Wan Sui jenis ini dengan napas kehidupan, apakah berhasil? Lin Haotian bertanya dengan heran. "Sistem kami berbeda, kau akan tahu setelah mencobanya terlebih dahulu." Tao Ling menggelengkan kepalanya tanpa jaminan apapun. "Sistem? Buka ruang penyimpanan." Pikiran Lin Haotian bergerak sedikit, dan dia berkata dalam hati, "Ding, mode penyimpanan telah dibuka untuk tuan rumah, dan apapun dapat disimpan sesuka hati." Mendengar perintah sistem, Lin Haotian memegang 2 kotak giok di tangannya dan menggerakkan pikirannya. Wus! Dalam sekejap, kotak giok itu menghilang. Dalam pikiran Lin Haotian, sederet kisi penyimpanan berkedip. 3 kisi pertama masing-masing menunjukkan sampel totem. 1 Lingzi Wan Sui, 1 Xuan Hai Bingpo, 2 kotak giok. Melihat ini, Lin Haotian sangat senang. Penyimpanan rahasia semacam ini jelas jauh lebih canggih daripada metode penyimpanan yang berantakan dari cincin penyimpanan. Pada saat ini, Lin Haotian memindahkan sebagian besar barang berharga di cincin penyimpanan ke ruang penyimpanan sistem. Dengan ruang penyimpanan ini, niscaya akan jauh lebih nyaman di masa mendatang. Setidaknya tidak perlu memakai banyak cincin di tangan karena cincin penyimpanan tidak cukup besar. Selain itu, ini juga merupakan cara curang yang hebat untuk menjual barang curian. Dengan pemikiran ini, pikiran Lin Haotian tiba-tiba menjadi lebih aktif. Kemudian, ditemani oleh Tao Ling, Lin Haotian datang ke Balai Penegakan Hukum untuk bertemu dengan Mo Lao. Di ruang rahasia, Lin Haotian menyerahkan Ganoderma 10.000 darah dan Xuan Hai Bingpo yang telah diambilnya sebelumnya kepada Mo Lao. "Aku tidak menyangka kamu menyelesaikan tugas dalam waktu sesingkat itu." Melihat 2 harta di tangannya, wajah Mo Lao berubah dan dia menghela nafas. "Anak muda, sepertinya aku masih meremehkanmu." Lin Haotian tidak sombong atau tidak sabar dengan pujian Mo Lao, dan bertanya, "Tugas telah selesai, bisakah saya mengambil hadiahnya sekarang?" "Menurut jumlah hadiah tugas, saya bisa mendapatkan 50% dari harta yang dicuri." Melihat Lin Haotian begitu langsung, Mo Lao tersenyum bodoh. "Kamu benar, tetapi sekarang keluarga Zhang baru saja ditangkap dan perlu diinterogasi dan semua barang yang dicuri diambil kembali." Mo Tua tersenyum dan menggelengkan kepalanya, "Jadi, kamu harus menunggu beberapa saat untuk mendapatkan hadiah 50%. Mendengar ini, Lin Haotian mendesah dalam hatinya, dan dia bisa memahami ini. "Namun, kamu dapat memilih 1 dari 2 harta spiritual yang telah kamu peroleh." Mo Tua melihat ekspresi kecewa di wajah Lin Haotian dan tersenyum. Mendengar ini, mata Lin Haotian sedikit memadat, dan matanya menyapu ke arah Wan Sui Lingzi dan Xuan Hai Bingpo, dan dia tampaknya telah membuat pilihan di dalam hatinya. "Ini dia." Lin Haotian mengulurkan tangannya dan menunjuk Wan Sui Lingzi tanpa ragu-ragu. Jalan seni bela diri penuh dengan bahaya yang tidak diketahui. Lin Haotian tidak berani menjamin bahwa ia akan dapat berjalan dengan lancar di masa mendatang, atau bahkan tanpa kemungkinan cedera. Oleh karena itu, Wan Sui Lingzi ini, yang dibawanya, dapat memberikan perlindungan hidup.
Sedangkan untuk Xuan Hai Bingpo, meskipun juga sangat langka, sangat cocok untuk memurnikan ramuan. Baginya sekarang, itu seperti iga ayam dan tidak perlu. Old Mo tidak banyak bicara, dan langsung menyerahkan 10.000 ganoderma darah kepada Lin Haotian, tersenyum dan berkata, setelah harta alam lainnya dihitung, saya akan memberitahu Anda sesegera mungkin untuk datang dan mengambilnya. Baiklah, Lin Haotian mengangguk, dan segera mengeluarkan kartu diaken dan menukar 3 juta batu lingyang dari Old Mo. Setelah melakukan ini, ia meninggalkan aula penegakan hukum. Menolak pemikiran untuk mengembangkan 3 hewan peliharaan, Lin Haotian dan Tao Ling pergi bersama untuk mempersiapkan makanan besar. Setelah datang ke sekte istana untuk waktu yang lama, ia telah makan makanan sederhana setiap hari untuk mendapatkan poin dedikasi. Kali ini, dengan sumbangan Wei Ping yang murah hati, ia dapat menikmatinya sekali. Tempat makan itu bukanlah area tempat aula diaken berada, atau 9 istana lainnya, melainkan pulau-pulau kecil di sekitar 9 pulau utama. Sederhananya, itu adalah tempat umum yang bisa dikunjungi siapa saja dari 9 istana sesuka hati pada hari-hari biasa. Pulau kecil itu disebut Pulau Kabut Putih. Seperti namanya, pulau itu dipenuhi lapisan kabut tipis sepanjang tahun, mungkin karena laut di sekitarnya. Selain beberapa penduduk lokal, ada juga banyak tempat rekreasi yang mirip dengan dunia luar. Seperti rumah judai, kedai minuman, rumah lelang, aula kompetisi. Seperti kata pepatah, jalan seni bela diri memiliki ketegangan dan relaksasi. Jika Anda berlatih dengan satu otot setiap hari, efeknya tidak terlihat. Bersantai sebentar lalu berlatih lagi bisa mendapatkan keuntungan yang tidak terduga. Saya tahu restoran yang bagus. Meskipun konsumsinya tinggi, itu adalah gerimis untuk kekayaan Anda saat ini. Tao Ling berjalan keluar dari susunan teleportasi dengan langkah riang. Wajahnya yang cantik selalu dipenuhi dengan senyuman. Dapat dilihat bahwa ketika Tao Ling bersama Lin Haotian, dia benar-benar terbebas dari batasan dunia ini dan merasa sangat santai. Dia dapat mengatakan apapun yang ingin dia katakan, tidak seperti orang lain, di mana dia harus menyimpan pikirannya untuk dirinya sendiri. Lin Haotian juga merasakan hal yang sama. Dia perlahan-lahan terbiasa dengan Tao Ling, yang lebih tua darinya tetapi memiliki kepribadian yang lincah seperti gadis kecil. Lingkungan blok tersebut relatif makmur. Meskipun sudah larut malam, lampu-lampu masih menyala. Kerumunan dan murid-murid dari berbagai kuil yang ramai dapat terlihat hampir di mana-mana. Tao Ling tidak berganti menjadi jubah putih diaken, tetapi masih berpakaian seperti yang dia kenakan saat menghadiri perjamuan. Berjalan di antara kerumunan, wajahnya yang cantik dan kepribadiannya yang lincah menarik perhatian sebagian besar murid kuil. Kalian memiliki tingkat pengembalian yang tinggi. Canda Lin Haotian. Tentu saja, aku adalah seorang gadis muda dan cantik dari abad ke-21. Mata Tao Ling yang indah melihat sekeliling, dan sudut mulutnya terangkat dengan senyum yang indah seperti bulan sabit. Namun, saat mereka berdua sedang berbincang dan tertawa, dia sama sekali tidak menyadari bahwa di sudut jalan di belakangnya, ada sepasang mata dingin yang menatapnya seperti ular berbisa. Di sudut jalan yang gelap, seorang pemuda berpakaian hitam berdiri diam. Dia menatap punggung Lin Haotian dengan tatapan muram, dan seringai perlahan muncul di sudut mulutnya. Ini benar-benar jalan sempit bagi musuh untuk bertemu di sini. Orang ini, dengan wajah tampan, adalah badan yang diambil alih oleh pangeran ketiga Yan Hongyi. Identitasnya saat ini di Sekte Istana Kegelapan adalah Wu Hong. Putra tidak sah dari tetua pelindung Istana Wu Yan. Melihat Lin Haotian dan Tao Ling berjalan ke sebuah hotel mewah, Yan Hongyi mengulurkan tangan ke cincin penyimpanan dan mengeluarkan jimat transmisi suara. Bantu aku membunuh seseorang, hadiahnya adalah 10 pil kultivasi bayi, jika kamu tertarik, datanglah ke Pulau Baiwu segera. Saat jimat transmisi suara menyala, suara dingin Yan Hongyi dengan niat membunuh yang mengerikan tiba-tiba terpancar keluar. Wus! Segera, jimat transmisi suara terbang keluar dari cincin penyimpanannya. Tidak masalah, suara serak itu juga terdengar di benaknya. Saat ini, di restoran, Lin Haotian dan Tao Ling duduk berhadapan di ruang pribadi dekat jendela di lantai 3. Ini, dan ini adalah pertama kalinya Lin Haotian menjamu tamu, dan Tao Ling sama sekali tidak sopan, menunjuk menu dan mengklik. Cepat dan sajikan. Lin Haotian tidak peduli tentang ini,
lalu mengeluarkan 2 batu lingyang dan menyerahkannya kepada pelayan di sebelahnya sebagai tip. "Baik, Tuan." Pelayan itu tersenyum dan segera mengambil menu untuk menatanya. Di waktu luangnya, Lin Haotian tidak mengobrol dengan Tao Ling. Dia sedikit tergerak dan memanggil panel evolusi sistem. "Tuan rumah, silakan pilih hewan peliharaan yang perlu berevolusi." Suara sintetis elektronik dari sistem terdengar seperti biasa. Evolusi 1 klik. Lin Haotian langsung memeriksa Raja Belalang, Tiran Harimau, dan Raja Semut. 3 hewan peliharaan, sekaligus. Ding, selamat untuk kode 002 Raja Belalang, ditingkatkan ke level SSS, berevolusi menjadi roh api gelap. Ding, selamat untuk kode 003 Tiger Tyrant, berevolusi ke level SSS, mengaktifkan darah Raja Binatang Buas. Ding, selamat untuk kode 004 An King, ditingkatkan ke level SSS, berevolusi menjadi Abyss Demon An. Selamat kepada An King, Anda telah memperoleh keterampilan hewan peliharaan, 100 kali lebih ganas. Seketika, serangkaian perintah sistem terdengar di benak Lin Haotian. Kemudian, panel atribut dari 3 hewan peliharaan juga menyala. Mantis King, kode 002, pemilik, Lin Haotian. Kekuatan tempur, 90.000. Keterampilan, Phantom Skite, Flame Slash, Body Zoom, Deadly Breath. Bentuk evolusi, Dark Flame Spirit bentuk energi, mengabaikan serangan fisik apapun. Level SSS. Dan bentuk totemnya, 2 pasang anggota badan bila asli, terbagi menjadi 3 pasang. Dibandingkan dengan badan iblis api hitam sebelumnya, Mantis King saat ini sepenuhnya adalah badan roh energi yang dipadatkan oleh api hitam, tanpa daging dan darah. An King, kode 003, Master, Lin Haotian. Kekuatan tempur, 80.000. Keahlian, Klon Naruto, pemanggilan binatang semut, amarah 100 kali, gunakan untuk meningkatkan kekuatan amarah sebanyak 100 kali. Bakat, armor ledakan roh api, meningkatkan kerusakan anti baju besi hingga 70%. Level SSS. Raja semut yang berevolusi, seperti badan baju besi, menjadi semakin keras, dan permukaannya ditutupi dengan garis-garis misterius. Semua garis bertemu bersama, seolah-olah membentuk semacam rune misterius. Dan di punggungnya, sepasang sayap darah membentang, dikelilingi oleh api merah tua. Tiran Harimau, Master, Lin Haotian, kode 003. Kekuatan tempur, 100.000. Keahlian, Raungan Guntur, Serangan Langit Guntur, Badai Petir Api Bakat. Raja Binatang level darah. Level SSS. Bentuk evolusi dari Tiran Harimau juga mengalami perubahan yang luar biasa. Kepalanya bertanduk, badannya ditutupi sisik, cakarnya tajam, dan badannya yang besar dikelilingi oleh petir, memancarkan aura Raja Binatang Buas yang mendebarkan. Dalam bentuk itu, Lin Haotian terasa seperti binatang buas kilin, secara visual sangat kuat dan mendominasi. Evolusi ini juga menjadikannya yang paling kuat di antara banyak hewan peliharaan. Di panel sistem dalam benaknya, Lin Haotian menatap ketiga hewan peliharaan yang berevolusi ke level SSS dan cukup kagum. Setelah menghabiskan begitu banyak waktu, ia akhirnya membangun tim binatang buas perang yang sangat kuat. Dengan kelompok hewan peliharaannya saat ini, bahkan jika ia bertemu dengan tetua pelindung sekte Istana Kegelapan Wu Wei lagi, ia pasti tidak akan menjadi tidak berdaya seperti sebelumnya. Ding! Semua hewan peliharaan tuan rumah telah berevolusi ke level SSS, dan mode evolusi sistem baru sedang dibuka. Mendengar ini, Lin Haotian sedikit terkejut dan segera menantikannya. Setelah beberapa napas hening, suara mekanis sistem terdengar lagi. Ding! Mode melahap binatang buas tiran telah dihidupkan. Fungsi, dapat melahap segalanya dan memperkuat kekuatan tempur hewan peliharaan. Kemudian, Lin Haotian menemukan bahwa bilah kemajuan muncul di bawah totem keempat hewan peliharaan. Mode ini sepenuhnya meninggalkan akumulasi uang di tahap awal. Sebaliknya, ia melahap benda asing dengan cara yang mendominasi untuk berevolusi. Melahap segalanya, manusia juga, Lin Haotian bertanya dalam hatinya, merasa terkejut. Selama ada badan energi kehidupan, itu bisa dilahap. Jika tuan rumah bersedia, tuan rumah juga bisa dilahap. Segera, suara sistem terdengar lagi. Namun, kalimat terakhir membuatnya menggigil di dalam hatinya. Melahap dirimu sendiri.
Apakah kamu sakit? Lin Haotian jelas merasa sedikit tidak nyaman dengan perintah sistem. Ada apa? Seolah menyadari perubahan ekspresi Lin Haotian, Tao Ling bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak apa-apa. Lin Haotian menggelengkan kepalanya, lalu tidak dapat menahan diri untuk berkata, Tao Ling, pernahkah kau berpikir tentang bagaimana sistem itu muncul? Siapa yang menciptakan keberadaannya dan tempat asal-usulnya? Jelas, kata-kata sistem tadi, jika inangnya bersedia, inangnya juga dapat ditelan. Lin Haotian, yang selalu mengandalkan kemampuan sistem, mulai goyah. Tao Ling sedikit bingung untuk menjawab pertanyaan yang tiba-tiba itu. Aku juga tidak tahu. Dia tampak sedikit bingung dan menggelengkan kepalanya. Karena, meskipun dia sekarang telah memasuki tanah suci seni bela diri, masih belum ada jejak sistem di badannya. Tao Ling tidak tahu bagaimana menggambarkan perasaan ilusi itu. Mungkin, itu akan tiba-tiba menghilang suatu hari nanti. Pikiran Tao Ling jelas lebih optimis, dan dia tersenyum dan berkata, jadi selagi sistem itu masih ada, itu tidak bisa disia-siakan. Aku hampir menabung cukup banyak, dan aku bisa berpartisipasi dalam lotre tingkat dewa lainnya. Aku tidak tahu apa yang bisa kumenangkan kali ini. Dia penuh dengan antisipasi, dan dia tidak memiliki suasana hati yang sama dengan Lin Haotian yang siap menghadapi bahaya di masa damai. Pada saat ini, pelayan sudah membawa piring dan menyajikannya ke meja satu demi satu. Mengenai pertanyaan ini, Lin Haotian harus menyerah. Dia menarik napas dalam-dalam dan menekan emosi yang rumit di dalam hatinya. Melihat meja yang kaya akan makanan lezat, Lin Haotian tiba-tiba memiliki nafsu makan dan makan dengan lahap bersama Tao Ling. Selama waktu itu, mereka berdua juga memesan beberapa botol anggur yang enak dan meminumnya. Anggur jenis ini bukanlah anggur biasa di dunia luar. Anggur ini dicampur dengan sari buah roh 7 daun dan sangat kuat. Bahkan seniman bela diri akan mabuk jika mereka minum terlalu banyak. Saat anggur itu masuk ke tenggorokannya, pipi putih Tao Ling sedikit memerah. Sepasang matanya yang biasanya tampak hidup berangsur-angsur menjadi sedikit kabur dan berkabut, seperti mata air yang dalam dan tak terlihat, mempesona. Dasar bodoh, kaulah satu-satunya orang yang paling banyak kuajak bicara sejak aku datang ke dunia ini. Jika kita saling memiliki perasaan di masa depan, apakah kita akan tetap bersama? Kalau tidak, mari kita menjadi sahabat karib. Tao Ling jelas sedikit mabuk dan mulai mengoceh tanpa henti. Kau harus mencari seorang wanita sebagai sahabat karibmu. Lin Haotian tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dengan toleransi alkoholnya, saat ini dia hanya sepertiga dari tingkat mabuknya. Melihat Tao Ling sudah mabuk, Lin Haotian mengulurkan tangannya dan memberi isyarat kepada pelayan untuk datang dan melunasi tagihan. Tuan, terima kasih atas bantuan Anda. Total konsumsi kali ini adalah 5.000 batu lingyang. Tak lama kemudian, seorang pria berpakaian seperti pelayan datang dan berdiri di belakang Lin Haotian. Suaranya terdengar penuh hormat, tetapi jelas bukan orang yang sama dengan pelayan yang baru saja melayani mereka. Selain itu, berdiri di belakang pelanggan, perilaku tidak sopan saat membayar di kasir ini membuat Lin Haotian curiga. Dan saat dia menoleh untuk melihat dengan jelas, hawa dingin secepat kilat tiba-tiba menyerangnya dari belakang. Dengungan, hati Lin Haotian sedikit tenggelam, dan kekuatan mental yang tak terlihat tiba-tiba mengalir keluar, langsung membentuk lapisan penghalang energi di belakangnya. Swiss, penghalang mental itu langsung tertusuk oleh tebasan bilah tajam berwarna hitam, dan kemudian terus menembus jantung yang mematahkan di belakang Lin Haotian. Hanya ada suara ding yang jelas, seperti suara logam yang beradu. Pelayan itu merasa aneh dan matanya yang dingin sedikit memadat. Namun, dia melihat tidak ada darah yang merembes keluar dari pakaian yang terpotong oleh bilah hitam itu, tetapi malah muncul lapisan sisik gelap. Sisik di kulit, mungkinkah itu semacam pelindung badan? Melihat ini, mata pelayan itu berkedip karena terkejut. Namun, reaksinya juga sangat cepat. Pedang hitam di tangannya, yang ditutupi lapisan udara hitam dingin, berputar dan menusuk ke arah kepala Lin Haotian. Ledakan. Namun, saat berikutnya, kekuatan spiritual yang dahsyat meledak, langsung menjatuhkannya ke belakang. Apa yang terjadi? Gerakan tiba-tiba itu mengejutkan para pengunjung restoran di lantai yang sama. Sebagian besar dari orang-orang ini adalah murid dari aula utama. Dalam keterkejutan mereka,
Mereka semua memadatkan lapisan perisai energi spiritual pelindung di badan mereka dan berdiri di luar untuk menyaksikan kegembiraan itu. Lin Haotian juga berdiri saat ini, dan matanya menyapu dengan dingin ke arah pelayan. Orang ini pendek, tetapi wajahnya dipenuhi dengan lapisan udara hitam, dan fitur wajahnya tidak dapat dilihat dengan jelas. Setelah bertahun-tahun menjadi pembunuh, Lin Haotian langsung memutuskan bahwa pihak lain juga seorang pembunuh. Kalau tidak mungkin bersikap begitu misterius saat bertemu seseorang yang mencari masalah. Untungnya, saat penghalang mental itu ditembus tadi, itu memicu sebagian nagisasi badan. Dengan perlindungan sisik, dia tidak menderita cedera apapun. Melihat bahwa pembunuhan itu gagal, pembunuh itu tidak berniat melanjutkan serangan. Dia bergegas ke jendela hampir tanpa ragu-ragu, mencoba melarikan diri. Tatapan mata Lin Haotian berubah dingin, dan pedang pemakan naga berkelebat di tangannya, dan dia langsung menusukkannya. Cahaya pedang yang tajam menembus punggung pembunuh itu secepat kilat. Astaga! Namun, saat berikutnya, pembunuh itu berubah menjadi bola kabut hitam dan menghilang ke udara. Doppelganger. Tatapan mata Lin Haotian sedikit dingin. Dia tidak menyangka bahwa pembunuh yang baru saja menusuknya hanyalah klon. Dalam keadaan normal, kekuatan klon jauh lebih lemah daripada badan aslinya. Dengan kata lain, kultivasi pembunuh ini yang sebenarnya tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Cek, itu hanya klon, sangat membosankan. Melihat pemandangan ini, kerumunan penonton merasa cukup bosan. Setelah melirik Lin Haotian beberapa kali, mereka duduk kembali di meja makan. Di tempat umum seperti itu, perkelahian seperti itu tidak lagi jarang terjadi. Lin Haotian, ada apa? Tao Ling akhirnya bereaksi, dan kemabukan di wajahnya jelas-jelas terlihat serius. Tidak apa-apa, Lin Haotian tampak acuh tak acuh, matanya dengan muram menyapu ke arah jalan di luar jendela. Di tengah keramaian, mustahil menemukan pembunuh yang sebenarnya. Namun, pembunuhan itu sudah dimulai. Berdasarkan pengalaman Lin Haotian sebelumnya, pembunuh itu pasti tidak akan berhenti. Selanjutnya, aku khawatir dia akan terus menyerang. Siapa yang ingin membunuhku? Saat pikiran Lin Haotian berubah, dia dengan cepat mengunci dua tokoh kunci. Meskipun keluarga Zhang telah menyinggung, mereka telah disapu bersih oleh aula Diaken malam ini, dan mereka tidak dapat membuat gelombang apapun. Oleh karena itu, hanya ada Wu Yan dari Sekte Istana Kegelapan, dan pangeran ketiga, Yan Hongyi, yang telah bertarung dengannya berkali-kali. Selain pasangan ayah dan anak palsu ini, Lin Haotian tidak dapat memikirkan orang lain yang akan membunuhnya. Jika itu Yan Hongyi, akan lebih baik. Jika itu Wu Yan, kutu kupret tua itu, akan sedikit merepotkan. Ayo cepat pergi. Saat pikirannya berubah, Lin Haotian memegang tangan Tao Ling dan meninggalkan hotel dengan cepat. Sepanjang jalan, hati nurani Lin Haotian tegang dan dia tetap sangat waspada. Kesadaran spiritualnya yang kuat meliputi area sekitar puluhan kaki. Setiap gerakan berada dalam persepsinya. Karena kerumunan yang rumit di jalan, Lin Haotian dan Tao Ling memilih untuk terbang di udara. Di langit malam yang luas, jika Anda ingin mendeteksi gerakan, Anda dapat bereaksi lebih cepat. Saya tidak menyangka kultivasi anak ini meningkat lagi. Dia benar-benar menerobos ke alam bayi roh domain suci. Tepat saat keduanya terbang ke udara, mata Yan Hongyi dingin dan suaranya suram. Dia bergumam pada dirinya sendiri di jalan di bawah. Segera, dia mengeluarkan jimat transmisi suara. Sambil menyalakannya, dia juga berkata dengan dingin, "Mangsamu telah pergi ke susunan teleportasi." Susunan teleportasi Pulau Baiwu terletak di daerah pegunungan kecil di utara. Jaraknya tidak terlalu jauh. Setelah beberapa saat, Lin Haotian dan dua orang lainnya tiba di sini. Pergi ke aula Diaken. Lin Haotian berjalan mendekat dan mengeluarkan lencana Diaken berjubah putih. Karena kewenangan khusus aula Diaken, tidak peduli ke area mana Diaken itu pergi, dia tidak perlu membayar untuk menggunakan susunan teleportasi. Baiklah, masuklah. Diaken berjubah putih yang bertanggung jawab atas susunan teleportasi menundukkan kepalanya sedikit dan berkata dengan suara serak. Lin Haotian melirik ke arah pihak lain. Diaken berjubah putih ini tampak berusia sekitar 30 tahun, dengan wajah kurus dan warna pucat yang suram. Ketika saya datang ke Pulau Baiwu sebelumnya, Diaken di sini sepertinya bukan orang ini. Mata Lin Haotian sedikit menyipit. Setelah penusukan di hotel tadi,
dia jelas lebih berhati-hati saat ini. Tunggu sebentar, Tao Ling jelas memperhatikan detail ini dan berteriak untuk berhenti. Lin Haotian berdiri diam. Saudara Diaken, saya ingat bahwa bukan Anda yang bertugas di sini 2 jam yang lalu. Tao Ling berkata dengan hati-hati, apakah kalian sudah mencapai shift 12 jam? Diaken berjubah putih itu mengangguk dingin, ya. Setelah mendengar ini, mata Tao Ling yang cantik sedikit bersinar, dan dia segera berkata kepada Lin Haotian. Aula Diaken tidak memiliki shift 12 jam. Dia palsu. Setelah mendengar ini, mata Lin Haotian langsung menjadi dingin. Pada saat yang sama, pedang pemakan naga di tangannya tiba-tiba meledak dengan aura hitam yang sangat dingin dan tebal. Di bawah sinar bulan, 3 sosok berada di lembah. Kalian berhasil menemukan ini, jadi kalian harus sangat waspada. Diaken berjubah putih itu tersenyum muram, menatap Lin Haotian dan Tao Ling dengan tatapan dingin. Karena dia sudah terbongkar, dia tidak terus berdalih. Saat dia berbicara, sabit panjang melengkung keluar dari tangannya. Aura pembunuh yang dingin dan kuat menyebar tanpa penyamaran apapun. Aku khawatir tidak dapat menemukanmu. Karena kalian datang ke pintuku, itu tidak buruk. Lin Haotian menyipitkan matanya sedikit, dan ada juga makna dingin di kedalaman matanya. Dilihat dari fluktuasi napas orang ini, kultivasi seni bela dirinya seharusnya berada di level kedua dari alam bintang domain suci. Hewan peliharaan apapun yang dia miliki sekarang dapat dengan mudah ditangani. Jingke dan Raja Belalang, sebagai pembunuh hewan peliharaan yang menjalankan tugas secara rahasia, tentu saja tidak dapat dengan mudah diungkap. Tiger Tyrant, seperti raja, dan disimpan sebagai kartu truf. Adapun Raja Semut, sudah terungkap saat Zhang Qiuan mengejarnya sebelumnya, jadi lebih tepat untuk mengirimnya keluar saat ini. Bas, sementara Lin Haotian diam-diam menghitung, pembunuh itu tiba-tiba mengeluarkan selembar batu giok dan mengaktifkan formasi rune. Seketika, penghalang cahaya tak terlihat menyelimuti lembah. Jelas, dia sangat yakin tentang Lin Haotian dan Tao Ling, yang hanya berada di alam bayi domain suci. Swiss, segera, dia bergegas keluar dengan ganas, targetnya sangat jelas, dan dia langsung menyerbu Lin Haotian, dengan cahaya hitam tajam disabit di tangannya, dan menebasnya dengan ganas. Wus, namun, pada saat ini, bayangan binatang merah tua muncul dari udara tipis. Bilah tajam itu menebas badan keras yang tampak seperti baju besi, dan rune segera bersinar. Terdengar suara bang yang dalam. Pembunuh itu tiba-tiba merasakan kekuatan yang kuat memantul di sepanjang senjata, dan langsung terguncang mundur beberapa langkah. Lengannya yang memegang pisau sedikit bergetar. Kekuatan hentakan tadi jelas merusiak urat dan pembuluh darah di lengannya. Monster macam apa ini? Ketika pembunuh bayaran itu melihat binatang semut yang ganas itu tiba-tiba muncul di depannya, pupil matanya tiba-tiba mengecil, dan dia cukup terkejut. Tao Ling sedikit terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Lin Haotian memanggil hewan peliharaan. Tanpa diduga, binatang itu begitu kuat sehingga bahkan dapat mengusir pembunuh bayaran itu tanpa mengambil tindakan. Mengenai keterampilan anti kerusiakan baju besi Raja Semut, Lin Haotian mengangguk diam-diam. Setelah berevolusi ke level SSS, kemungkinannya meningkat menjadi 70%. Dalam hal itu setara dengan menahan serangan lawan selama 7 kali dari 10 kali. Dengan pertahanan kekuatan tempur Raja Semut saat ini sebesar 80.000, bahkan orang kuat alam Yin yang dari level ketiga domain suci akan merasa sulit untuk menyebabkan kerusiakan serius padanya. Belum lagi pembunuh bayaran yang saat ini hanya berada di level kedua domain suci. Shadow Slash. Mata pembunuh bayaran itu menjadi dingin, dan dia mengayunkan sabit melengkung panjang di tangannya, mengeluarkan cahaya hitam yang kuat. Swiss Swiss Swiss. Saat dia mengayunkannya dengan cepat, bayangan bilah pedang tiba-tiba terbelah, bersiul dan menebas ke arah Raja Semut. Menghadapi serangan yang begitu padat, Raja Semut tidak menghindar atau menghindar. Keenam kakinya tiba-tiba mengerahkan kekuatan, dan dia bergegas menuju pembunuh itu seperti binatang buas. Bang! 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 Tiba-tiba, serangkaian bayangan bilah pedang hitam jatuh dengan gila-gilaan, memancarkan semburan api. Pengeboman terus berlanjut, tetapi cangkang keras Raja Semut masih berkilau seperti sebelumnya. Bagaimana mungkin? Melihat pemandangan ini, pembunuh itu tercengang. Dia terkejut bahwa binatang semut aneh ini memiliki pertahanan yang begitu mengerikan. Ledakan!
Pada saat ini, Raja Semut telah bergegas dan memukul pembunuh itu secara langsung. Keterampilan kekerasan 100 kali lipat langsung diaktifkan. Dengan berkah kekuatan 100 kali lipat, pembunuh itu merasa seperti ditabrak gunung, dan perisai pelindung di badannya tiba-tiba meledak. Kemudian, seluruh orang itu terbang keluar, memuntahkan darah, sampai dia menabrak tirai cahaya formasi isolasi, dan kemudian jatuh ke tanah. Dia berusaha bangkit, tetapi menemukan bahwa dia memiliki banyak patah tulang di sekujur badannya, dan bahkan tulang rusuknya patah yang menusuk organ dalamnya, menyebabkan rasa sakit yang tak tertahankan. Raja Semut dengan cepat merangkak ke depan, dan menginjak lawan dengan kakinya yang berduri, dan mata merahnya dipenuhi dengan cahaya dingin dan haus darah. Menghadapi binatang semut yang begitu menakutkan, wajah pembunuh itu akhirnya menunjukkan sedikit ketakutan yang tidak bisa disembunyikan. "Siapa yang mengirimmu untuk membunuhku?" Lin Haotian bertanya dengan dingin. Karena kualitas profesionalnya, pembunuh itu ketakutan, tetapi dia tetap tutup mulut. Dalam hal ini, Lin Haotian tidak membuang waktu berbicara dengannya. Telapak tangan kanannya dipenuhi dengan udara hitam dan langsung menekan kepala pembunuh itu. Teknik pencarian jiwa tiba-tiba dilakukan. Kekuatan mental yang kuat, seperti badai, langsung menyerbu ke lautan gua jiwa lawan. "Ah!" Kemudian, dengan teriakan, Lin Haotian menarik kembali telapak tangannya, dan pembunuh itu jatuh ke tanah dengan darah mengalir dari ketujuh lubang. Meskipun masih ada sedikit kehidupan, matanya redup dan kabur. Dengan gejala seperti itu, jelas bahwa teknik pencarian jiwa tadi telah mencabik-cabik jiwanya. "Aku tidak akan mencarimu, tetapi kau datang untuk memprovokasiku terlebih dahulu." Mata Lin Haotian dingin, dan dia sudah tahu dalang di balik teknik pencarian jiwa itu. "Apakah kau tahu siapa yang ingin membunuhmu?" Tao Ling tidak dapat menahan diri untuk bertanya, "Siapa?" Lin Haotian tampak acuh tak acuh dan berkata perlahan, "Putra tidak sah dari tetua pelindung Sekte Aula Kegelapan Wu Yan, Wu Hong." Mendengar ini, Tao Ling sedikit terkejut. "Apakah mereka sudah tahu bahwa kaulah yang membunuh Diao?" Saat berbicara, Tao Ling juga merasa sedikit aneh. Berbicara secara logis, meskipun Wu Hong dan Diao adalah saudara tiri, mereka sama sekali tidak memiliki kasih sayang keluarga, dan seharusnya tidak begitu impulsif untuk membunuh seorang diaken berjubah putih. Sebenarnya, identitas aslinya adalah Yan Hongyi. Lin Haotian menggelengkan kepalanya dan berbicara singkat tentang keluhan antara dirinya dan Yan Hongyi. Setelah mendengarkan, mata indah Tao Ling membelalak, tidak diragukan lagi sedikit terkejut. Jelas, dia tidak menyangka Lin Haotian akan memiliki potensi bahaya tersembunyi seperti itu. Yang lebih merepotkan adalah orang itu sangat licik. Pemilik asli badan yang dia ambil alih adalah putra dari tetua Wu Wei, penjaga istana. Jika Anda ingin menyingkirkannya, itu tidak mudah, dan Anda bahkan mungkin mendapat masalah. "Tidak, saya akan pergi dan mengungkap masalah pangeran ketiga yang mengambil alih badan." Tatapan mata Tao Ling sedikit tegas, dan dia mendengus, "Saya benar-benar ingin melihat bagaimana ayah dan anak palsu ini akan bereaksi." Lin Haotian tersenyum dan menggelengkan kepalanya, "Saya rasa itu tidak perlu." Yan Hongyi mengambil alih badan, dan ingatan jiwa secara alami ditelan dan menyatu dengannya. Bahkan jika Anda mengatakannya, itu tidak akan berguna. Pada saat itu tidak lebih dari sekadar mendapat masalah lagi. Mendengar ini, Tao Ling memikirkannya. Dengan ingatan jiwa itu, Yan Hongyi dapat sepenuhnya menangani semua jenis verifikasi dari Wu Wei. "Lalu bagaimana Anda berencana untuk menanganinya?" Tao Ling sedikit mengernyit, seolah-olah dia sedikit khawatir tentang Lin Haotian. "Kau kembali dulu, aku punya caraku sendiri." Lin Haotian mengangkat kepalanya dan bergumam pada dirinya sendiri, tetapi melihat bayangan hitam kecil di langit malam, yang diam-diam terbang ke jalan yang jauh. Bayangan hitam itu tidak diragukan lagi adalah Jingke. Karena Yan Hongyi tahu keberadaannya dan bahkan menyewa seseorang untuk membunuhnya, itu berarti dia juga berada di Pulau Kabut Putih. Dengan kesempatan yang begitu bagus, dia tidak boleh dibiarkan kembali ke Sekte Istana Kegelapan hidup-hidup. "Baiklah, berhati-hatilah. Jika terjadi sesuatu, pastikan untuk memberi tahu saya." Tao Ling menatap Lin Haotian dengan aneh. Meskipun dia penasaran dengan gaya misterius Lin Haotian, dia tidak bersikeras untuk tetap bersamanya. Dia segera berjalan menuju susunan teleportasi dan meninggalkan Pulau Baiwu. Setelah sendirian,
Pikiran Lin Haotian benar-benar bebas. Raja Semut, telan dia. Dia melirik pembunuh yang telah menjadi mayat hidup di sebelahnya dan memberi perintah secara langsung. Sistem membuka mode evolusi baru memakan binatang, dan Lin Haotian jelas penasaran. Jika seorang seniman bela diri tingkat kedua dari domain suci ditelan, berapa nilai bilah kemajuan Raja Semut? Swiss. Raja Semut membuka mulutnya yang berdarah, dan beberapa tentakel hitam langsung melesat keluar, langsung melilit pembunuh itu. Hanya dalam beberapa tarikan napas, pembunuh itu tertelan. Pikiran Lin Haotian bergerak sedikit, dan dia segera memanggil panel data Raja Semut. Tetapi dia melihat sebagian kecil cahaya hijau memanjang dari bilah evolusinya. Menurut panjang seluruh bilah evolusi, itu setara dengan 1/10. Yaitu, 10 poin evolusi. Semakin kuat makhluk yang dilahap, semakin banyak poin evolusi yang akan Anda dapatkan. Mendengar ini, Lin Haotian mengangguk diam-diam. Dia memiliki pemahaman umum tentang seperti apa mode baru sistem evolusi itu. Dibandingkan dengan menghasilkan uang untuk berevolusi, itu tidak diragukan lagi jauh lebih nyaman. Setidaknya tidak perlu berlarian sepanjang waktu hanya untuk menghasilkan uang. Saat Anda punya waktu, pergilah saja ke pegunungan Warcraft dan biarkan Jingke dan yang lainnya keluar untuk berburu dan makan dengan bebas, dan Anda bisa mendapatkan poin evolusi. Sedangkan untuk seniman bela diri manusia yang ingin mencari masalah, Anda dapat membunuh mereka dengan cepat dan melahap mereka untuk meningkatkan poin evolusi Anda. Misalnya, pembunuh yang tidak beruntung ini adalah contoh terbaik sekarang. Engah. Pada saat ini, sebuah cincin penyimpanan keluar dari mulut Raja Semut. Kesadaran spiritual Lin Haotian meluas ke cincin itu, dan secara langsung mentransfer semua kekayaan di dalamnya ke ruang penyimpanan sistem. Segera, pikirannya bergerak sedikit, dan dia membuka visi bersama dengan Jingke. Pada saat ini, Jingke telah tiba di blok di area inti Pulau Kabut Putih. Di langit malam, mata Jingke dingin, seperti peri malam, menatap ke bawah pada orang-orang yang berjalan di bawah. Setelah beberapa saat, tatapannya yang cepat mencari tiba-tiba terkunci pada seorang pemuda berpakaian hitam. Pria itu tidak diragukan lagi adalah mangsa Jingke kali ini, Pangeran ketiga Yan Hongyi. Dia terlihat berdiri di sudut jalan yang jarang penduduknya, mengeluarkan jimat transmisi suara dan menyalakannya. Namun, setelah menunggu lebih dari 10 napas, tidak ada suara. Mata Yan Hongyi sedikit tenggelam, dan dia memiliki firasat buruk yang samar. Segera, dia berbalik dan berjalan ke selatan di luar blok. Ada 2 susunan teleportasi di Pulau Baiwu. Satu di utara dan yang lainnya di selatan. Arah yang ditinggalkan Lin Haotian sebelumnya adalah di utara. Agar tidak bertemu orang itu, Yan Hongyi harus memilih selatan. Setelah beberapa pertempuran, dia sangat mengenal karakter Lin Haotian. Dia adalah tipe orang yang suka membunuh dan kejam. Jika dia ketahuan olehnya, dia mungkin akan berada dalam bahaya kali ini. Tanpa dia sadari, saat ini dia sudah menjadi incaran Jingke. Jangan lakukan itu dulu. Lin Haotian diam-diam memberi perintah dalam hatinya. Dengan cara ini, Jingke mengaktifkan mode siluman dan mengikuti Yan Hongyi sampai ke selatan pulau. Agar targetnya tidak ketahuan, Yan Hongyi berjalan di sepanjang jalan dan tidak terbang di udara. Ketika dia benar-benar menjauh dari penghalang, Jingke yang sudah siap untuk pergi akhirnya melancarkan serangan. Wush! Ia menukik ke bawah dengan kecepatan secepat kilat. Bilah kaki yang tajam menusuk kepala Yan Hongyi. Sueses. Orang pertama yang menanggung beban perisai aura yang melindungi badannya langsung terpotong oleh bilah kaki itu. Yan Hongyi segera bereaksi terhadap serangan tiba-tiba itu, tetapi tidak mungkin untuk melarikan diri. Bilah kaki Jingke langsung menusuk kepalanya. Namun, pada saat memotong rambut, fluktuasi energi yang sangat kuat dan aneh tiba-tiba meletus dari badan Yan Hongyi. Sosok mungil Jingke langsung terkejut dan terlempar keluar. Hah! Lin Haotian sedikit terkejut. Dengan bantuan penglihatan Jingke, dia bisa melihat bahwa badan Yan Hongyi telah membentuk lapisan perisai pelindung. Lapisan sisik cahaya itu jelas bukan perisai aura pelindung biasa. Sebaliknya, mereka lebih mirip tirai cahaya dari semacam harta spiritual pelindung. Harta spiritual yang dapat menghalangi 80.000 kekuatan tempur Jingke pastilah berlevel sangat tinggi. Lin Haotian tidak bisa menahan perasaan tertekan. Mungkinkah serangan tusukan tadi adalah pembunuh hewan peliharaan Lin Haotian? Yan Hongyi sedikit mengernyit,
matanya dengan waspada menyapu sekeliling, dan kesadaran spiritualnya dengan cepat menyebar. Mengingat kejadian tadi, sedikit keringat dingin telah merembes keluar dari dahinya. Yan Hongyi menyentuh dadanya dengan rasa takut yang masih ada. Untungnya, dia memiliki baju besi pelindung yang diberikan oleh Wu Wei. Prajurit di bawah level kelima dari domain suci tidak dapat menembus pertahanan sama sekali. Kalau tidak, dia pasti sudah mati kali ini. Namun, baju besi pelindung bukanlah pertahanan permanen. Jika diserang terlalu sering, ia juga bisa runtuh. Bang! Pada saat ini, tirai cahaya pelindung bergetar hebat, dan ada ledakan pemboman berat. Mata Yan Hongyi sedikit tajam, tetapi dia tidak melihat jejak di sekitarnya, tetapi dari mana serangan itu berasal. Tidak terlihat. Memikirkan hal ini, mata Yan Hongyi melonjak ketakutan. Jelas, dia tidak menyangka bahwa Lin Haotian benar-benar memiliki hewan peliharaan yang begitu misterius. Pada saat ini, dia tidak berani tinggal lebih lama lagi. Mengambil keuntungan dari tahap awal ketika baju besi pelindung masih bisa bertahan, dia buru-buru terbang ke udara dan terbang ke susunan teleportasi tidak jauh. Satu-satunya cara untuk melarikan diri ke Sekte Istana Kegelapan adalah dengan aman. Dia tidak percaya bahwa Lin Haotian akan berani mengejarnya di sana. Jing Ke, terus serang. Melihat Yan Hongyi melarikan diri, hati Lin Haotian dipenuhi dengan niat membunuh, dan dia langsung memberikan perintah kematian. Bang! 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 Begitu saja, Jing Ke mengejar dan menyerang sepanjang jalan, hampir tanpa henti. Namun, kekuatan pertahanan harta spiritual pelindung badan itu benar-benar kuat. Bahkan dengan serangan ganas Jing Ke, tidak ada tanda-tanda runtuh. Apa suaranya? Pada saat ini, Diaken berjubah putih yang bertanggung jawab atas susunan teleportasi di selatan memperhatikan gerakan di udara tidak jauh dari sana. Segera, sosoknya tiba-tiba bergegas, tetapi dia melihat seorang murid dari Sekte Istana Kegelapan, yang bergegas ke sini dengan tergesa-gesa. Perisai pelindung di badannya bergetar hebat, dan suara serangan itu jelas berasal dari sini. Apa yang terjadi? Diaken berjubah putih itu berteriak dingin dengan ragu. Saudara Diaken, seseorang mengejarku, cepat buka susunan teleportasi. Melihat Diaken berjubah putih itu muncul, Yan Hongyi buru-buru mendesak seolah-olah dia telah melihat seorang penyelamat. Mengejar. Mendengar ini, mata Diaken berjubah putih itu menjadi dingin, dan kesadaran spiritual yang kuat tiba-tiba terpancar keluar. Mengikuti fluktuasi lintasan serangan, dia dengan cepat mengunci Jing Ke yang tak terlihat. Benar saja, seseorang mengejar kita. Setelah memastikan bahwa itu benar, wajah Diaken berjubah putih itu tiba-tiba menjadi serius. Dia segera mengeluarkan catatan transmisi suara dari cincin penyimpanannya. Ada makhluk misterius di Pulau Kabut Putih yang mengejar para pengikut Sekte Istana Kegelapan. Kirim seseorang untuk mendukung kita segera. Di langit malam, sosok Yan Hongyi dengan cepat terbang ke sisi Diaken berjubah putih, mencari perlindungan. Pedang panjang berkelebat di tangan Diaken berjubah putih, dan energi pedang tajam menyebar. Ekspresinya tampak tenang, tetapi menghadapi makhluk misterius yang tak terlihat itu, dia juga sedikit tidak yakin. Mundur. Lin Haotian membuat keputusan cepat dan langsung memanggil Jing Ke. Kalau tidak akan mudah untuk mundur begitu para Master Aula Diaken tiba. Setelah beberapa latihan tempur baru-baru ini, Lin Haotian sudah memiliki pemahaman umum tentang pembagian kekuatan tempur hewan peliharaan. 70.000 kekuatan tempur setara dengan level pertama alam bayi roh domain suci. 80.000 kekuatan tempur sebanding dengan puncak level kedua domain suci. Naik, 90.000 kekuatan tempur sebanding dengan level ketiga domain suci, dan seterusnya. Sayangnya, Yan Hongyi benar-benar licik. Jika dia baru saja melarikan diri ke susunan teleportasi di utara, semua hewan peliharaan akan menyerang bersama, dan baju besi pelindung di badannya pasti tidak akan bisa bertahan lama. Menyadari bahwa tidak ada gerakan di sekitarnya, Yan Hongyi tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela napas lega. Apakah kamu tahu siapa yang mengejarmu? Diakon berjubah putih itu mengerutkan kening, menatap Yan Hongyi dengan tatapan curiga, dan bertanya. Mata Yan Hongyi sedikit tenggelam, dan dia menggelengkan kepalanya karena berubah pikiran, aku tidak tahu. Segera, dia melihat ke arah sisi utara Pulau Baiwu. Di sanalah Lin Haotian berada saat ini. Tanpa bukti, tidak akan ada gunanya bahkan jika dia mengatakannya.
Aku tidak menyangka tingkat pertumbuhannya begitu cepat, aku tidak bisa santai. Mata Yan Hongyi dingin, dan dia tanpa sadar menganggap Lin Haotian sebagai musuh bebuyutannya. Musuh bebuyutan yang paling ingin dia lewati dan ingin dicabik-cabik. Tanpa dia tahu bahwa Lin Haotian tidak pernah menganggapnya serius dari awal hingga akhir. Di matanya, Yan Hongyi hanyalah batu tajam yang menghalangi jalannya dalam seni bela diri. Segera, keduanya meninggalkan Pulau Baiwu satu demi satu di stasiun teleportasi di sisi utara dan selatan. Keesokan paginya, Lin Haotian tiba di pulau utama Sekte Huoyun dan berjalan langsung ke area aula bagian dalam. Dengan perkenalan Tao Ling, tujuannya kali ini adalah pergi ke paviliun pemurnian untuk bertemu dengan seorang pemurni utama bernama Kong Wu. Sekarang, meskipun dia berada di aula Diaken 9 aula besar, kekuatan di sini rumit. Jika bukan karena bantuan senior Wei Ping, hampir tidak ada tempat untuk berdiri. Oleh karena itu, di hati Lin Haotian, wilayah kekacauan adalah tempat kekuatannya berada. Agar dapat secara spontan mengembangkan prinsip-prinsip senjata api dan dengan demikian mempersenjatai pasukan wilayah kekacauan, Lin Haotian merasa perlu untuk mempelajari seni pemurnian dan penempaan. Justru karena idenya saat ini, fondasi yang kokoh telah diletakkan. Jadi bertahun-tahun kemudian, ketika ras alien menyerbu dalam jumlah besar, seluruh wilayah Chaos memiliki kekuatan militer super kuat yang tak terbayangkan. Paviliun pemurnian Sekte Huoyun sangat ahli dalam profesi ini karena atribut pelatihan seni bela diri. Paviliun pemurnian menyumbang sebagian besar pendapatan sumber daya ekonomi seluruh sekte. Oleh karena itu, skala paviliun pemurnian dapat dianggap relatif besar. Seluruh gunung secara langsung diklasifikasikan sebagai wilayah paviliun pemurnian. Skalanya sangat besar. Ketika dia tiba di sini, Lin Haotian mendongak dan melihat paviliun pemurnian senjata di depannya, yang seperti gunung berapi, dan cukup terkejut. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa roh api di daerah ini sangat kuat. Sebelum datang ke sini, Lin Haotian telah memperoleh beberapa informasi dari Tao Ling. Dia mengetahui bahwa anggota paviliun pemurnian senjata Sekte Huoyun juga secara ketat dibagi menjadi beberapa tingkat status. Tugas pemurnian, pemurni, master pemurnian, dan grandmaster pemurnian. Keempat tingkat melambangkan status yang berbeda dan berbagai sumber daya yang dinikmati. Kong Wu adalah pemurni utama. Menurut statusnya, area pemurnian tempat dia berada seharusnya berada di tengah gunung. Lin Haotian mengenakan jubah putih dan pakaian Diaken. Di bawah pengaruh hak istimewa, dia tidak menemui kendala di sepanjang jalan. Setelah beberapa saat, dia tiba di tujuannya. Suhu udara di sini jelas lebih panas daripada di kaki gunung. Permisi, di mana Master Kong Wu? Lin Haotian bertanya kepada seorang pesuruh pemurnian. Apakah Anda mencari Master Kong? Pesuruh pemurnian itu menatap Lin Haotian dengan heran. Dilihat dari ekspresinya, dia tampaknya cukup takut pada Kong Wu. Ya, Lin Haotian mengangguk acuh tak acuh. Bangunan pertama di sebelah kiri adalah paviliun pemurnian senjata Master Kong. Murid pesuruh itu mengulurkan tangannya dan menunjuk ke sebuah paviliun yang tidak jauh dari sana. Paviliun itu gelap seluruhnya, dan strukturnya memberi orang perasaan kasar dan megah. Bahannya terbuat dari beberapa mineral langka. Tidak hanya kuat, tetapi juga sangat tahan terhadap suhu tinggi. Dalam pemurnian senjata, tungku dinyalakan setiap hari, terutama untuk memurnikan material khusus, yang membutuhkan api yang kuat untuk memurnikannya. Dalam lingkungan bersuhu tinggi seperti itu, batu biasa sama sekali tidak dapat bertahan. Pintu paviliun pemurnian senjata terbuka, dan Lin Haotian berjalan masuk dengan tenang. Saat dia melangkah masuk, suara ketukan tempa yang keras tiba-tiba terdengar dari telinganya. Di depan matanya, dia melihat puluhan murid yang sedang bertugas, sibuk dengan urusan mereka sendiri. Ketika mereka melihat seseorang datang, mereka mendongak dan melihat bahwa itu adalah Diaken berjubah putih, tetapi mereka mengabaikannya dan terus bekerja. Lin Haotian tidak mengganggunya. Saat berjalan-jalan, dia juga melihat pekerjaan pemurnian senjata. Seni ini memiliki banyak detail. Tidak hanya padat karya dan padat material, tetapi juga membutuhkan perhatian besar pada keterampilan mengendalikan suhu. Proses yang rumit tidak kalah rumitnya dengan alkimia. Apakah kamu tumbuh dengan memakan kotoran? Keluar dari sini. Jangan biarkan aku melihatmu di paviliun pemurnian dalam waktu 10 hari. Pada saat ini, kutukan yang marah tiba-tiba terdengar dari aula dalam. Kemudian,
Seorang murid yang berdebu dan lusuh berlari keluar dengan keadaan berantakan. Kutukan itu jelas sangat menakutkan. Dia tidak berani berhenti sejenak dan berlari keluar dari pintu paviliun pemurnian. Para murid pesuruh di sekitar tampak terbiasa dengan situasi seperti itu, dan mereka sibuk dengan tugas mereka secara alami. Lin Haotian sedikit terkejut dan melihat ke area yang mengarah ke aula bagian dalam. Dia segera melihat seorang pria kuat yang tampak kasar keluar sambil mengumpat. Aku menyiapkan bahan-bahan selama setengah bulan, dan semuanya terbuang seperti ini. Sungguh sial menerima pesuruh bodoh seperti itu. Melihat pria kuat itu keluar dengan wajah marah, para murid pesuruh di sekitar sedikit tegas, dan mereka semua menundukkan kepala dan tidak berani menatapnya. Karena pria kuat ini adalah guru mereka, Kong Wu. Di antara semua master pemurnian senjata di Sekte Huoyun, dia terkenal mudah tersinggung. Hampir setiap saat, akan ada murid pesuruh yang dimarahi. Namun, selain temperamennya yang buruk, keterampilan pemurnian senjatanya diakui sebagai yang terbaik di antara para master. Oleh karena itu, sebagian besar murid pesuruh yang dimarahi akan kembali lagi dengan wajah bangga dan terus belajar dengan Kong Wu. Orang-orang dari Aula Diaken, mengapa kalian datang ke paviliun pemurnian senjataku? Pada saat ini, Master Kong Wu juga memperhatikan Lin Haotian, dan tatapan tajamnya menyapu langsung ke arahnya. Permisi, apakah Anda Master Kong? Lin Haotian berjalan lebih dulu dan bertanya dengan sopan. Kong Wu tampak tenang dan berkata dengan tidak sabar, jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, silakan katakan. Saya sangat sibuk. Nama saya Lin Haotian. Saya berencana untuk belajar pemurnian dari Anda untuk sementara waktu. Lin Haotian tersenyum sedikit, menggenggam tangannya dan melakukan etiket seorang junior. Kesan pertama dari Master Kong Wu adalah bahwa dia seperti yang diisukan, seorang pria dengan temperamen yang tidak sabar. Jadi Anda adalah orang yang diperkenalkan Tao Ling terakhir kali. Mendengar ini, mata tajam Kong Wu tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Lin Haotian beberapa kali lagi. Seberapa banyak yang Anda ketahui tentang pemurnian? Dia bertanya langsung. Bahkan belum memulainya. Lin Haotian menjawab dengan jujur. Bahkan belum memulai. Itu berarti Anda tidak tahu apa-apa. Kong Wu tampaknya menolak dengan sengaja. Saya tidak menerima orang yang tidak berguna yang tidak tahu apa-apa. Namun, ketika teringat anggur enak yang disiapkan Tao Ling untuknya, tiba-tiba ia mengubah topik pembicaraan. Jangan bilang aku tidak baik. Lakukan saja. Aku akan memberimu waktu 10 hari. Jika kau bisa mempelajari sidik jari pengendalian api, aku akan memberimu kesempatan. Setelah berkata demikian, ia mengeluarkan selembar batu giok merah dari cincin penyimpanannya dan menyerahkannya kepada Lin Haotian. Secara umum, pemurni senjata memiliki sidik jari pengendalian api khusus. Melalui perubahan sidik jari, kekuatan api dan suhu dapat dikendalikan. Selain itu, sidik jari pengendalian api yang sesuai untuk memurnikan bahan yang berbeda sama sekali berbeda. Oleh karena itu, melatih keterampilan seperti itu bukan hanya cara untuk memulai, tetapi juga cara terbaik untuk menguji bakat seseorang dalam pemurnian senjata. Jika kau tidak bisa mempelajarinya dalam waktu 10 hari, jangan datang kepadaku, agar tidak membuang-buang waktu semua orang. Kata-kata Kong Wu jelas lebih bermakna untuk menyingkirkannya. Begitu selesai berbicara, ia mengabaikan Lin Haotian dan langsung berbalik ke ruang pemurnian senjata di aula dalam. 10 hari. Melihat punggung Kong Wu saat dia pergi, Lin Haotian mengangkat sudut mulutnya, memperlihatkan senyum penuh arti. Ding, memeriksa apakah tuan rumah telah memperoleh teknik pemurnian senjata seni segel pengendalian api. Apakah kamu ingin mengaktifkan fungsi pemindaian? Ya, mendengar perintah sistem, Lin Haotian berkata dalam hati tanpa ragu-ragu. Saat berikutnya, slip giok merah di tangannya tiba-tiba menghilang. Sebaliknya, kristal merah yang hanya bisa dilihat Lin Haotian muncul. Fusi, pikiran Lin Haotian bergerak sedikit, dan kristal merah itu langsung menyatu ke dalam pikirannya. Semua jenis keterampilan pengendalian api yang rumit dikuasai seolah-olah dia telah tercerahkan. Lin Haotian mengangkat tangannya ke dadanya, dan dengan gelombang kekuatan spiritual, dia membentuk segel dalam sekejap. Roh api di udara tiba-tiba menjadi gelisah. Segera, api kecil mengembun dari segel tangan Lin Haotian. Seperti serangkaian ular api kecil yang pintar, mereka berputar di sekitar 10 jarinya. Melihat ini,
para pelayan pemurnian senjata di sekitarnya menghentikan tugas mereka. Mereka semua tampak terkejut dan menatap ular api kecil yang berlama-lama di antara jari-jari Lin Haotian. Sebagai seni segel pengendalian api tingkat pemula, mereka tahu betul bahwa ada total 68 jenis segel tangan. Setiap segel sesuai dengan suhu api yang berbeda. Selain itu, juga diperlukan untuk mencapai teknik pengendalian yang tepat. Saat ini, segel yang digunakan Lin Haotian hanyalah segel pengendalian api tingkat pertama yang paling sederhana. Namun, pengoperasian api yang fleksibel telah mencapai tingkat master. Semua tugas terkejut dengan ini. Orang ini, apakah dia benar-benar tidak pernah belajar memurnikan senjata sebelumnya? Hah, merasakan fluktuasi api di belakangnya, Master Kong Wu menoleh dengan bingung. Ketika dia melihat api yang berlama-lama di antara jari-jari Lin Haotian, ekspresi terkejut melintas di matanya. Saat segel di antara tangan Lin Haotian berubah, kekuatan api di sekitarnya terus melonjak, dan semburan ledakan tampaknya terdengar di udara. Akhirnya, ketika Lin Haotian selesai melakukan semua 68 segel pengendalian api, Kong Wu telah berjalan di depan Lin Haotian lagi. Anak muda, kamu telah berlatih segel pengendalian api dengan baik. Tampaknya kamu telah mempersiapkan diri dengan baik. Dia tersenyum dengan sungguh-sungguh, jelas menghargai bakat Lin Haotian dalam pengendalian api. Lin Haotian mengangguk dan tersenyum tipis tanpa berkata apa-apa. Sekarang kamu telah memasuki sekte, kamu akan berlatih denganku di masa depan. Masuklah bersamaku. Kong Wu berkata, dan berbalik lagi untuk berjalan ke aula dalam. Lin Haotian melangkah keluar dan mengikutinya masuk. Dia baru saja tiba, dan dia telah dikenali oleh Master Kong. Ini benar-benar tidak mudah. Bukankah begitu? Aku telah berada di paviliun pemurnian begitu lama, dan ini adalah pertama kalinya aku melihat Master memuji orang lain. Melihat pemandangan ini, para pelayan di sekitar langsung merasa iri. Mereka semua mengagumi kemampuan Lin Haotian. Berjalan ke ruang pemurnian, dibandingkan dengan ruang pemurnian yang pernah dilihat Lin Haotian sebelumnya, tidak ada perbedaan dalam berbagai perabotan. Namun, bahan-bahan yang ditempatkan di sini semuanya adalah berbagai spesies langka. Besi dingin Xuanming, batu emas ungu, besi meteorit hitam, sumsum kristal es yang ganas. Tidak peduli yang mana, jika ditempatkan di dunia luar, itu pasti harta alam kelas atas yang sensasional. Namun, di sini, itu hanya penempatan bahan pemurnian secara acak, dan tidak ada perawatan penyimpanan kelas atas sama sekali. Karena kamu telah menguasai seni mengendalikan api, hari ini aku akan mengajarimu cara memurnikan bahan. Saat dia berbicara, Kong Wu mengulurkan tangannya dan meraih batu emas ungu seukuran telapak tangan, yang langsung tersedot ke tangannya. Secara umum, ada 3 jenis api untuk memurnikan bahan. Kong Wu mulai berbicara, api Mahtei, api hidup, dan api spiritual. Yang disebut api Mahtei adalah kayu bakar yang biasa kita gunakan untuk merebus air. Kontrol suhunya relatif tumpul. Api hidup adalah api yang dipadatkan oleh energi spiritual. Kontrol suhunya lebih fleksibel dan dapat diubah. Adapun api spiritual, apakah kamu tahu apa itu? Pada titik ini, Kong Wu mengajukan pertanyaan dan melemparkannya ke Lin Haotian. Api jiwa. Lin Haotian tersenyum dan berkata, ketika saya berpartisipasi dalam kompetisi 100 akademi sebelumnya, saya melihat seorang master casting roh di kota Wuling. Kota Wuling. Mendengar nama tempat ini, mata Kong Wu tampak berpikir. Jika tebakan saya benar, nama master casting roh itu adalah Zhao Kun. Dia tertawa terbahak-bahak. Master Kong mengenalnya. Mendengar ini, wajah Lin Haotian sedikit tergerak. Lebih dari sekadar mengenalnya, dia adalah muridku yang diajari olehku 20 tahun yang lalu. Kong Wu menggelengkan kepalanya dan mendesah, tapi anak ini terlalu terobsesi dengan mengumpulkan harta karun dan menyinggung tetua penjaga sekte Istana Kegelapan Wu Wei. Kemudian, dia dijebak dan dikeluarkan dari sekte istana. Mendengar ini, mata Lin Haotian sedikit tenggelam. Tampaknya Wu Wei ini masih memiliki beberapa cara di 9 istana utama, dan bahkan murid Kong Wu dapat dikeluarkan oleh konspirasinya. Untuk ini, Lin Haotian tidak bisa tidak lebih berhati-hati. Di masa depan, kamu harus berhati-hati dalam segala hal yang kamu lakukan di sekte Istana Kegelapan. Kalau tidak, begitu kau dijebak oleh orang tua itu, tidak akan mudah untuk menyerah. Beberapa waktu lalu,
Kau dan gadis Taoling membunuh orang cabul di Yao saat menjalankan misi di Sekte Istana Kegelapan. Kong Wu jelas mendapat informasi lengkap, dan tertawa terbahak-bahak. Kudengar orang itu adalah anak haram Wu Wei, hebat sekali. Lebih baik anak haram tua itu dimusnahkan, haha. Tanpa mereka sadari, pada saat ini, sesosok muncul di pintu ruang pemurnian senjata. Orang itu mengenakan jubah tetua Sekte Istana Kegelapan. Secara kebetulan, itu adalah Wu Wei. Di pintu masuk ruang pemurnian senjata, Wu Wei berdiri di sana. Ketika dia mendengar kata-kata pemusnahan, wajahnya langsung menjadi sangat muram. Kong Wu, apa maksudmu dengan itu? Seketika, teriakan marah tiba-tiba meledak. Oh, angin apa yang bertiup hari ini yang bahkan membawamu, kutu kupret tua, ke sini? Kong Wu tampaknya telah mengetahui bahwa Wu Wei ada di sini untuk waktu yang lama, dan mensibir, jika kamu tidak dapat mendengar dengan jelas, aku tidak keberatan memberitahumu lagi. Melihat ini, hati Lin Haotian sedikit tenggelam. Aku tidak menyangka orang ini datang ke Sekte Huoyun. Tetapi menilai dari posturnya, tampaknya dia tidak datang untuk menemukannya dengan sengaja. Dia segera berubah pikiran dan ekspresinya tiba-tiba menjadi aneh. Mungkinkah Master Kong Wu telah memperhatikan bahwa Wu Wei telah memasuki paviliun pemurnian senjata, jadi dia sengaja mengucapkan kata-kata itu untuk memprovokasi dia. Wah, kebetulan sekali, aku juga bisa bertemu denganmu di sini. Wu Wei melirik Lin Haotian di samping, dengan niat membunuh yang tak tersamar di matanya. Lin Haotian tampak acuh tak acuh dan mengabaikannya. Ini adalah wilayah Sekte Huoyun. Tidak peduli seberapa sombongnya Wu Yan, dia tidak berani main-main. Biarkan aku memperkenalkanmu pada Lin Haotian, murid favoritku sekarang. Kong Wu tersenyum dan berkata dengan suara yang dalam, aku sangat mengagumi gayanya dalam melakukan sesuatu. Mereka yang pantas dibunuh harus dieksekusi. Ini bisa dianggap sebagai pembersihan Sekte Istana Kegelapan. Mendengar ini, mata Wu Yan berkerut dan berputar. Segera, dia menarik napas dalam-dalam, menahan amarah di hatinya, dan kemudian mengeluarkan cakram bundar dari cincin penyimpanan. Dengan dentang, Wu Yan melemparkannya langsung ke tanah. Mata Lin Haotian sedikit memadat. Cakram bundar itu seukuran telapak tangan, merah di sekujur badan, dan memancarkan fluktuasi spiritual tipe api yang kuat. Namun, dilihat dari permukaannya yang kasar, itu jelas hanya produk yang rusiak. Aku menghabiskan begitu banyak upaya untuk mendapatkan emas matahari merah, tetapi kamu membuatku menjadi produk yang sangat buruk. Wu Yan dengan marah memarahi, apa yang ingin kamu jelaskan? Kong Wu menunjukkan ekspresi terkejut di wajahnya, jadi, potongan emas matahari merah itu milikmu, lalu mengapa kau meminta orang lain datang dan memintaku untuk memurnikan senjata itu? Kemudian dia merentangkan tangannya, tidak ada yang memiliki tingkat keberhasilan mutlak, terutama di bidang pemurnian senjata, di mana kerusakan material merupakan kejadian umum. Kau, Wu Yan sangat marah sehingga seluruh badannya sedikit gemetar, dan dia berkata dengan marah, apakah kau tahu bahwa emas matahari merah itu sebenarnya milikku dan kau sengaja merusiaknya? Emas matahari merah yang dia bicarakan adalah harta alam kelas atas yang beruntung diperolehnya beberapa waktu lalu, dan itu sangat berharga. Karena materialnya, Wu Yan berencana untuk memurnikannya menjadi senjata tersembunyi dan memasang susunan perangkap tipe api di dalamnya. Namun, di antara tokoh tingkat master di seluruh Sekte Huoyun, keterampilan Kong Wu adalah yang terbaik. Untuk memastikan tidak ada kesalahan, dia harus mengirim seseorang untuk datang atas namanya agar dia dapat memurnikannya. Tanpa diduga, Kong Wu benar-benar secara keliru memurnikan sepotong emas matahari merah kelas atas menjadi yang rusiak. Wu Yan tidak dapat menahan napas, jadi dia sangat marah dan berlari ke Kong Wu untuk menyelesaikan masalah ini. Entah itu disengaja atau tidak, kamu tahu betul. Kong Wu mengubah temperamennya yang biasanya panas dan tertawa dengan tenang. Baiklah, aku akan mengingat cerita ini. Wajah Wu Yan menonjol dengan urat biru, dan dia langsung melotot ke Lin Haotian, dan kamu kutu kupret kecil. Lebih baik jangan biarkan tetua ini menemuimu di Sekte Istana Kegelapan, kalau tidak kamu akan pergi ke sana hidup-hidup tetapi tidak akan kembali hidup-hidup. Setelah mengatakan itu, Wu Yan dengan marah melemparkan lengan bajunya dan berbalik dan meninggalkan ruang penyulingan senjata. Lin Haotian bersikap acuh tak acuh selama seluruh proses.
Menghadapi ancaman dan intimidasi Wu Yan, itu tidak diragukan lagi meningkatkan tekadnya untuk memperkuat kekuatannya lebih cepat. Ada banyak orang kuat dalam seni bela diri. Jika kamu takut bahkan pada seorang tetua istana, bagaimana kamu bisa memiliki keberanian untuk naik ke puncak seni bela diri di masa depan? Anak muda, kamu memiliki konsentrasi yang baik. Melihat ekspresi tenang Lin Haotian, Kong Wu memberinya tatapan penuh penghargaan. Tuan Kong, tolong terus ajari aku seni pemurnian. Jangan biarkan seekor lalat pun mengganggu suasana hatimu. Lin Haotian tersenyum dan mengangguk. Benar sekali, kutu kupret tua itu hanya seekor lalat, haha. Kalimat ini menyentuh hati Kong Wu, dan dia tertawa terbahak-bahak. Setelah kejadian ini, dia jelas semakin menyukai Lin Haotian. Karena itu, Kong Wu tidak menyembunyikan apapun dan mengajarinya hampir semua yang dia ketahui. Lin Haotian mendengarkan dengan saksama. Dari penjelasan Kong Wu, dia tahu bahwa langkah-langkah pemurnian tingkat lanjut dibagi menjadi 5 prosedur. Pemilihan material, pemurnian, peleburan, penempaan, dan pengukiran menambahkan formasi rune yang diperlukan. Tidak peduli setiap langkah, itu harus dilakukan secara ekstrim. Sedikit penyimpangan pasti akan memengaruhi kualitas produk akhir yang dimurnikan. Sekarang pergilah ke ruang penyimpanan material. Bahkan jika kamu harus menghafal, kamu harus mengingat karakteristik dan fitur bentuk setiap material. Kong Wu memerintahkan dengan wajah serius, pengetahuan semacam ini mungkin tampak mendasar, tetapi jika kamu ingin menjadi ahli pemurnian sepertiku. Tetapi itu sangat diperlukan. Seperti yang dia katakan, dia mengeluarkan selembar giok dari cincin penyimpanan lagi dan menyerahkannya kepada Lin Haotian. Saat kekuatan mentalnya menyelidikinya, sejumlah besar nama material dan informasi tentang sifat energi tiba-tiba muncul di benaknya. Jumlah itu, setidaknya puluhan juta. Begitu banyak. Lin Haotian tidak bisa menahan diri untuk tidak diam-diam menamparkan bibirnya. Jika Anda ingin mengingat semua informasi ini, energi yang dikeluarkan sangat besar. Selain mengingat ini, Anda juga harus tahu cara menggunakan karakteristik timbal baliknya. Misalnya, ketika dua material menyatu, konflik seperti apa yang akan dihasilkan, atau badan energi seperti apa yang akan diturunkan. Kong Wu berkata sambil berjalan menuju kuali, telapak tangannya ditutupi dengan lapisan api, dan langsung mengeluarkan kapak panjang yang membara dari tungku. Tiba-tiba, suara ding-dong-dong terdengar. Kong Wu memegang palu raksasa di tangannya dan mulai memukulnya dengan sangat berirama. Jenis palu ini mungkin tampak sederhana, tetapi setiap pukulannya mengandung kekuatan batin dari kekuatan spiritual. Tidak hanya dapat membersihkan sisa-sisa kotoran dalam senjata, tetapi juga dapat membuat struktur internalnya lebih tangguh dan kuat. Melihat ini, Lin Haotian tidak berkata apa-apa. Ketika dia keluar dari ruang pemurnian, slip giok di tangannya telah menghilang. Ding! Pemindaian berhasil. Ensiklopedia material pemurnian telah diubah menjadi kristal pengetahuan. Bolehkah saya bertanya apakah tuan rumah telah mengintegrasikannya? Ya, dengan pikiran yang hening, pikiran Lin Haotian sedikit terguncang, dan dia merasakan bahwa informasi yang padat mengalir ke dalam pikirannya, dan dia menyerap semuanya. Dalam hal ini, Lin Haotian masih tidak berhenti dan berjalan langsung ke ruang penyimpanan material. Meskipun dia telah menguasai pengetahuan teoritis, itu terbatas pada kognisi. Dia belum pernah melihat yang sebenarnya, dan dia selalu merasa ada sesuatu yang hilang. Area ruang penyimpanan material sangat luas. Ada banyak harta alam yang menumpuk di sini. Ada banyak sekali berbagai material biasa tambahan. Dengan pengetahuan yang diintegrasikan oleh sistem, Lin Haotian hampir dapat mengingat semua yang dilihatnya. Setiap kali dia melihat suatu material, dia dapat langsung mengetahui nama dan sifat energinya. Dengan cara ini, Lin Haotian menghabiskan sekitar 2 jam untuk menyentuh semua yang ada di seluruh ruang material. Dalam aspek pemurnian material ini, ia dapat dianggap memiliki pemahaman yang menyeluruh dan komprehensif. Kecepatan belajar yang mengerikan seperti itu benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya di dunia pemurnian senjata. Setelah mempelajari bahan-bahan untuk pemurnian, pikiran Lin Haotian sedikit berubah. Dia tiba-tiba mengeluarkan pistol Desert Eagle yang sudah lama tidak dia gunakan. Senjata ini adalah alasan utama mengapa dia datang untuk belajar pemurnian. Tidak sulit untuk memurnikan model pistol. Yang terpenting adalah pelurunya. Bubuk mesiu dalam peluru pistol modern ini secara umum dibagi menjadi 2 jenis.
Jenis pertama adalah primer di bagian ujung peluru. Jumlahnya lebih sedikit dan terutama digunakan untuk pin penembakan untuk meledakkan, dan kemudian seluruh peluru dinyalakan melalui lubang api. Jenis kedua adalah propelan, yang merupakan sumber energi utama untuk hulu ledak. Lin Haotian mengeluarkan pedang pemakan naga dan memotong peluru menjadi dua. Dia segera menggunakan indera spiritualnya untuk mendeteksi bubuk mesiu. Dari kombinasi komponennya, dia secara kasar mengetahui bahan apa di dunia ini yang dapat dibuat. Saya ingin menukar beberapa barang. Bisakah kartu Diaken digunakan? Lin Haotian memanggil seorang murid tugas yang bertanggung jawab atas gudang bahan dan bertanya. Ya, biaya yang diminta tergantung pada kuantitas dan volume. Murid pesuruh itu mengangguk, dengan sikap yang sangat sopan. Belum lagi levelnya, status Diaken berjubah putih itu beberapa level lebih tinggi daripada anak pesuruh kecil seperti dia. Kebaikan Master Kongwu terhadap Lin Haotian saja sudah cukup untuk memungkinkannya memiliki akses tanpa hambatan ke paviliun pemurnian senjata. Kemudian, Lin Haotian menghabiskan 200 poin-poin dedikasi kartu Diaken untuk ditukar dengan sejumlah besar material dan meninggalkan ruang penyimpanan material. Tugas utamanya sekarang bukanlah mempelajari cara menempa senjata, tetapi mengembangkan peluru dan bubuk mesiu. Tanpa bubuk mesiu, bahkan jika senjata itu dimurnikan, itu hanya akan menjadi cangkang logam yang tidak berguna. Peralatan di paviliun pemurnian senjata bervariasi, jadi tidak perlu khawatir tentang ini. Ada juga lusinan ruang batu independen yang didedikasikan untuk peralatan pemurnian. Lin Haotian secara acak memilih ruang pemurnian senjata yang kosong, menyalakan api di tungku, dan mulai mengembangkan bubuk mesiu. Untuk menghemat kekhawatiran dan tenaga, Lin Haotian bahkan menggunakan lusinan klon bayangan sihir. Adegan itu seperti tim peneliti, yang membuat seluruh ruang penyulingan senjata tiba-tiba menjadi ramai. Dengan cara ini, Lin Haotian gagal lagi dan lagi. Namun, dia terus mencoba lagi dan lagi. Hingga malam. Di ruang penyulingan yang redup, suara desisan ringan tiba-tiba keluar. Namun, dia melihat tumpukan bubuk hitam di depan Lin Haotian, memancarkan percikan api yang menyilaukan. Selesai, mata Lin Haotian berbinar, dan dia tertawa terbahak-bahak dengan wajah gelap. Pada saat itu, dia buru-buru mengeluarkan selembar batu giok dan mencatat semua formula material dan distribusi proporsi bahan mentah yang dikembangkan kali ini. Di masa mendatang, para penyuling wilayah Chaos dapat merujuk pada formula ini untuk mengembangkannya dalam jumlah besar, sehingga dapat mempersenjatai legiun berserkernya. Sedangkan untuk pasukan lain, Lin Haotian belum mempertimbangkannya. Bahkan dia sendiri tidak berniat menggunakannya sebagai senjata. Lagi pula, bagi para pejuang yang telah mencapai alam suci, meskipun serangan senjata api adalah hal baru, yang paling memahtekkan adalah gerakan seni bela diri seperti pedang dan senjata api. Selanjutnya, Lin Haotian membongkar seluruh pistol Desert Eagle. Kemudian, ia membuat model dengan ukuran yang sesuai dengan setiap bagiannya. Keesokan harinya, pada siang hari, Lin Haotian baru saja selesai membuat semua bagian senjata api dan merakitnya menjadi bentuk yang diinginkan. Kaca, Lin Haotian langsung menarik pelatuk setelah mengisi pistolnya. Bang! Seketika, suara tembakan yang tajam terdengar, dan sebuah peluru keluar dari moncongnya dan mengenai tungku api. Dengan berkah energi spiritual, kekuatan peluru itu meningkat pesat, dan langsung menembus perapian yang tebal. Akhirnya selesai, Lin Haotian menyeringai, dan menyimpan semua model bagian dan prinsip pembuatan ini. Dengan keberhasilan meniru pistol itu, tujuan utama Lin Haotian untuk belajar memurnikan senjata kali ini dianggap telah selesai. Meskipun ia cukup tertarik untuk memurnikan senjata, ia ingat bahwa Wei Ping pernah berkata bahwa jika kultivasinya tidak meningkat sebelum ia keluar dari pengasingan, ia pasti akan menarik kembali 50.000 poin dedikasinya. Jadi selama kurun waktu ini, pemurnian senjata hanya dapat ditunda untuk sementara waktu, dan ia harus menemukan tempat latihan untuk meningkatkan kekuatannya. Dengan mengingat hal ini, Lin Haotian telah merencanakan kembali rencana selanjutnya. Ketika dia keluar dari ruang pemurnian, sosok kasar terlihat. Orang yang datang adalah Kongwu. Apa yang kamu lakukan di sana sepanjang hari, nak? Kongwu tampak bingung, dan matanya menyapu ke arah ruang pemurnian. Ketika dia melihat bubuk hitam di seluruh lantai dan berbagai pecahan logam yang berserakan, otot-otot di sudut mulutnya sedikit berkedut. Tuan Kong,
Saya merasa masih kurang bakat dalam pemurnian. Lin Haotian tersenyum sedikit dan berkata, terima kasih banyak atas pengajaran Anda selama 2 hari ini. Saya akan pergi dulu. Setelah itu, dia menggenggam tangannya dan memberi isyarat tulus kepada Kong Wu sebagai junior. Kurang bakat. Mendengar ini, Kong Wu langsung bingung. Kamu, nak, lebih mahir dalam menggunakan sidik jari pengendalian api daripada pemurni lainnya. Jika ini pun disebut kurang bakat, bukankah semua tugas pemurnian di luar itu sia-sia? Wah, apakah materi pemurnian terlalu banyak dan kamu tidak dapat mengingat semuanya sekaligus? Kong Wu menatap Lin Haotian dengan tatapan aneh, dan merasa semakin sulit untuk memahaminya. Jelas, dia keliru mengira bahwa dia telah meminta Lin Haotian untuk menghafal semua materi pemurnian kemarin, dan bahwa dia tiba-tiba kehilangan kepercayaan diri dalam pemurnian karena dia tidak dapat melakukannya dengan menghafal. Namun, dengan bantuan fungsi pemindaian sistem, Lin Haotian telah menguasai penggunaan puluhan juta materi. Jika dia mau menjadi ahli pemurnian, atau bahkan tingkat Grandmaster, tidak akan menjadi masalah. Namun, pemurnian tidak mudah untuk memperkuat diri sendiri, dan itu tidak cocok untuk ambisi Lin Haotian untuk naik ke puncak seni bela diri. Bukan itu masalahnya. Saya berjanji kepada senior Wei Ping bahwa kultivasi saya harus meningkat sebelum dia keluar dari pengasingan. Melihat temperamen Master Kong Wu yang panas dan tanda-tanda akan marah lagi, Lin Haotian harus mengatakan yang sebenarnya. Bagaimanapun, Master Kong mengajarinya banyak hal kali ini, dan dia tidak bisa pergi begitu saja. Itu akan terlalu kasar. Jadi itu instruksi Wei Ping, biarlah. Mendengar nama Wei Ping, amarah Kong Wu langsung lenyap. Ia menatap Lin Haotian dengan penuh arti, jelas enggan melepaskannya. Bagaimanapun, ia telah tenggelam dalam pemurnian selama bertahun-tahun, dan akhirnya bertemu dengan bakat yang begitu menjanjikan. Akan sangat disayangkan jika membiarkannya pergi. Slip giok ini merekam teknik pemurnian yang telah kupelajari dalam hidupku. Jika kau tertarik, teruslah mempelajarinya. Sambil berkata, Kong Wu mengeluarkan slip giok merah dan menyerahkannya kepada Lin Haotian lagi. Terima kasih, Master Kong. Mata Lin Haotian berbinar, dan ia segera melakukan etiket junior lagi. Meskipun mereka berdua sudah lama tidak saling kenal, Lin Haotian bersyukur bahwa pihak lain dapat menghargainya begitu banyak. Kemudian, setelah mengucapkan selamat tinggal, Lin Haotian benar-benar meninggalkan paviliun pemurnian. Ketika ia berjalan keluar pintu, ia menyalakan jimat transmisi suara. Raimon, tempat pelatihan tingkat lanjut apa yang dimiliki Sekte Huoyun? Akan lebih baik jika dapat meningkatkan kekuatan tempur dan meningkatkan kultivasi. Setelah beberapa saat, pihak Raimon dengan cepat mengirimkan transmisi suara. Teras api langit adalah tempat latihan kuno. Energi spiritual di dalamnya 100 kali lipat dari dunia luar, dan kecepatannya juga hampir 100 kali lipat. 1 hari di dalam setara dengan 100 hari di luar. Tetapi konsumsi sumber dayanya sangat tinggi. Tinggal di dalam selama sehari membutuhkan setidaknya 1 juta batu lingyang. Mendengar ini, mata Lin Haotian berkilat kaget, dan dia langsung tertarik. Dia tidak tahu berapa lama pelatihan tertutup Wei Ping akan berlangsung. Jika dia tidak dapat memenuhi persyaratan dalam waktu yang terbatas, 50.000 poin dedikasinya akan hilang. Namun, tempat latihan kuno teras api langit ini dapat dimanfaatkan. Nilai dedikasi kartu di akennya saat ini hampir 40.000 poin. Tinggal di dalam selama 4 hari, menurut kecepatan dunia luar, setara dengan 400 hari. Itu lebih dari cukup untuk meningkatkan kultivasi. Memikirkan hal ini, Lin Haotian mengeluarkan peta pulau Sekte Awan Api dan dengan cepat menemukan lokasi teras api langit. Segera, Lin Haotian bergerak dan langsung terbang menjauh. Teras api langit terletak di pegunungan di bagian utara pulau utama. Pegunungan yang suram itu seperti naga raksasa, merangkak di tanah. Di ujung pegunungan, ada altar raksasa, semuanya berwarna merah. Lin Haotian terbang di udara dan bisa melihat keberadaannya dari kejauhan. Hal yang paling aneh adalah bola api biru tergantung di atas altar. Itu seperti api langit, memancarkan cahaya yang indah. Saat dia semakin dekat, Lin Haotian mendarat tepat di dekat altar. Tetapi dia melihat sejumlah besar murid Sekte Awan Api berkumpul di sekitarnya. Dilihat dari pakaian mereka, mereka jelas murid aula dalam. Masing-masing dari mereka memiliki aura yang kuat dan telah mencapai level alam suci.
Apakah kamu sedang menjalani ujian? Melihat ini, mata Lin Haotian sedikit tenggelam. Saya tidak tahu apakah Diaken berjubah putih dari Aula Diaken, dapat bergabung dalam antrian dan memasuki alam rahasia teras api langit untuk berlatih bersama. Ini belum waktunya untuk shift, kan? Diaken berjubah putih yang bertanggung jawab atas perintah di sini berkata kepada Lin Haotian dengan kesalahpahaman. Tidak, Lin Haotian tersenyum tenang dan berkata terus terang, saya berencana untuk datang ke sini untuk berlatih. Kamu, jejak keterkejutan melintas di mata Diaken berjubah putih. Platform Skyfire bukanlah tempat biasa untuk berlatih. Diaken berjubah putih itu dengan sengaja mengingatkan, kita bukan murid aula dalam sekte Huoyun. Jika kita ingin memasukinya untuk berlatih, kita harus membayar setidaknya 10.000 poin dedikasi. Lin Haotian mengangguk dan berkata, saya sudah tahu ini, tidak masalah. Mendengar kata-kata tenang Lin Haotian, Diaken berjubah putih itu tidak bisa menahan diri untuk tidak menarik napas dalam-dalam. 10.000 poin dedikasi, diambil dengan begitu saja. Ya ampun, sungguh masalah besar. Diaken berjubah putih itu menatap Lin Haotian dengan ekspresi terkejut. Tampaknya dia sedikit iri dengan poin dedikasi Diaken yang terkumpul. Lagi pula, gaji bulanan Diaken berjubah putih hanya 1.000 poin dedikasi. Bahkan jika Anda tidak mengeluarkan apapun, Anda harus menyimpannya selama hampir setahun. Segera, dari obrolan itu, Lin Haotian memiliki pemahaman umum tentang alam rahasia platform Skyfire. Ruang di dalamnya disebut alam rahasia api surgawi, yang berasal dari tempat pelatihan di zaman kuno. Dan kecepatannya memang berbeda dari dunia luar. Namun, kecepatan 100 kali sebelumnya terlalu dilebih-lebihkan, dan sebagian besar murid aula dalam tidak tahan. Kemudian, setelah master mengatur ulang, kecepatan ruang diubah. Dari 100 kali, disesuaikan menjadi 10 kali. 10 hari di dalam adalah 1 hari di luar. Setiap kali Anda masuk, juga ditetapkan secara seragam bahwa 10.000 poin nilai dedikasi. Adapun berapa lama Anda bisa bertahan, itu semua tergantung pada kemampuan Anda. Mendengar model pengisian daya ini, Lin Haotian mengangguk diam-diam, merasa bahwa itu jauh lebih hemat biaya. Tampaknya Raimon tidak mendapat informasi yang baik. Dia seharusnya baru saja mendengarnya dari aula luar dan belum berlatih di sini secara langsung. Bagaimana dengan ini? Kamu bayar poin dedikasi dulu, lalu masuk dengan kelompok murid aula dalam nanti. Diaken berjubah putih itu merenung sejenak, lalu mengangguk setuju. Baiklah, Lin Haotian langsung mengeluarkan kartu Diaken dan menandai 10.000 poin nilai dedikasi. Tanggal uji coba tanpa batas jauh lebih ringan dari biaya yang dia perkirakan. Seketika, Lin Haotian langsung berjalan ke kerumunan murid aula dalam, siap menunggu pembukaan alam rahasia Skyfire. Diaken, orang-orang kita semua ada di sini, dan kita bisa membuka alam rahasia. Seorang pria parubaya yang memimpin tim melihat Lin Haotian datang dan tersenyum sopan. Aku di sini untuk berpartisipasi dalam uji coba juga. Lin Haotian tersenyum acuh tak acuh, melihat lencana di dada pria parubaya itu. Posisinya di Sekte Awan Api jelas berada di level wakil kepala aula. Di Sekte Aula, ada hierarki yang ketat dalam hal status. Tingkat bawah adalah para pembantu, murid aula luar, murid aula dalam, murid langsung, murid utama, dan putra dan putri suci. Tingkat tengah adalah wakil kepala aula, dan para penatua dari berbagai posisi. Tingkat atas adalah penatua agung dan penatua tertinggi. Di atas adalah kepala sekolah, penguasa seluruh sekte aula. Apa, Diaken berjubah putih itu juga akan memasuki ujian alam rahasia Skyfire? Mendengar ini, para murid aula dalam di sebelahnya semua memandang Lin Haotian dengan rasa ingin tahu. Tidak jarang memasuki alam rahasia bersama Diaken untuk ujian, tetapi selalu terasa sedikit tidak wajar. Bagaimanapun, tugas Diaken selalu menghukum mereka yang melanggar aturan. Jika mereka saling bertarung memperebutkan sumber daya di alam rahasia dan kebetulan bertemu dengan Diaken berjubah putih ini, bagaimana mereka harus menghadapinya? Namun, wakil kepala aula setengah baya itu tersenyum. Baiklah, kalau begitu aku akan menyusahkan Diaken untuk menjaga para murid ini dengan baik. Dia menoleh ke Lin Haotian dan berkata dengan nada percaya. Baiklah, Lin Haotian mengangguk dengan tenang. Saat ini, menghadapi sekelompok murid aula dalam, dia merasa seperti seorang pemimpin. Sekilas,
Jumlah kelompok murid aula dalam ini tidak sedikit, sekitar 300 orang. Ada laki-laki dan perempuan, dan kebanyakan dari mereka berkelompok. Tampaknya ada juga faksi dalam lingkaran kecil ini. Baiklah, mari kita mulai. Diaken berjubah putih yang bertanggung jawab atas panggung api langit berbicara dengan jelas. Segera, dia membentuk segel dengan tangannya dan merapal rune, menyatu dengan api di atas altar. Setelah beberapa napas, suara mendesis terdengar. Bola api biru mulai berputar aneh, menyebabkan riak-riak di kehampaan di sekitarnya. Segera, pusaran api muncul dari udara tipis. Saat pusaran terus berputar, energi spiritual dari langit dan bumi di sekitarnya berkumpul dengan gila-gilaan dalam sekejap, menyebabkan angin kencang dan ombak, dan pakaian orang-orang di sekitar mereka berdesir. Setelah beberapa saat, pusaran api akhirnya stabil. Di depan semua orang ada gerbang api dengan diameter sekitar 10 kaki, mengambang dengan tenang di kehampaan. Mata Lin Haotian sedikit menyipit. Tidak ada yang terlihat di gerbang api, seolah-olah mengarah ke dunia lain. Meskipun ini hanya cobaan, ada juga risiko yang tidak terduga. Wakil kepala aula setengah baya berulang kali memperingatkan, jangan percaya diri secara membabi buta dan mencoba beberapa cobaan di luar kemampuanmu. Dia kemudian berteriak dengan suara yang dalam, bergerak. Begitu suara itu jatuh, banyak murid aula dalam yang telah siap sejak lama, tiba-tiba bergegas menuju pusaran api seperti sekawanan guguk keluar dari kandang. Sosok mereka melintas dan langsung ditelan oleh pusaran api. Lin Haotian mengikuti dari belakang dan juga melompat dan memproyeksikan langsung ke pusaran api. Perasaan distorsi ruang membuat penglihatan Lin Haotian pusing. Setelah beberapa saat penglihatannya menjadi jelas, pemandangan yang muncul di depannya adalah batu merah tua. Ada retakan rumit di antara bebatuan. Di celah-celah itu, lava merah tua perlahan merangkak, dan udaranya sangat panas. Di tempat yang berbahaya seperti itu, tidak ada rumput sama sekali. Selain itu, gas yang naik dari magma membentuk kabut merah yang menutupi seluruh ruang. Semua pemandangan di kejauhan diselimuti kabut merah. Dengan penglihatan semua orang, jarak pandang hanya sekitar 100 kaki. Di tempat hantu seperti ini, kamu butuh 10.000 poin dedikasi untuk mengikuti ujian. Lin Haotian bergumam dengan ekspresi aneh. Para murid aula dalam yang datang untuk pertama kalinya juga tampak linglung. Untuk sesaat, mereka tidak mengerti di mana harus memulai ujian ini. Bersambung.